Kecerdasan, sebuah kata yang sering dianggap sebagai anugerah sejak lahir, ternyata bukanlah sesuatu yang statis. Orang-orang yang dianggap cerdas umumnya memiliki kebiasaan yang mendukung pertumbuhan intelektual mereka. Mereka tidak hanya beruntung dilahirkan dengan otak yang cemerlang, tetapi juga terus-menerus memupuk kemampuan berpikir mereka melalui gaya hidup yang sehat dan kebiasaan yang konsisten dalam melindungi serta meningkatkan kesehatan mental. Kecerdasan adalah hasil dari pembelajaran yang berkelanjutan dan stimulasi otak yang dapat berkembang dari waktu ke waktu. Kebiasaan adalah fondasi yang membentuk manusia, terutama bagi mereka yang telah menorehkan prestasi di puncak karier, seperti para pengusaha dan akademisi ternama. Mereka ini telah menguasai seni menciptakan solusi inovatif untuk tantangan sehari-hari. Untuk itu, kami telah merangkum 16 kebiasaan yang dimiliki oleh para tokoh sukses tersebut, yang kami yakin akan membantu Anda untuk terus bertumbuh secara intelektual setiap hari. Sebelum kita menyelami lebih dalam, jangan lupa untuk memberikan like dan berlangganan kanal kami agar Anda selalu terupdate dengan konten-konten yang tidak hanya informatif tetapi juga menghibur. Jangan sampai Anda lewatkan. Mari kita mulai perjalanan menuju kecerdasan bersama-sama. Nomor 1. Mengajukan pertanyaan. Hans-Georg Gadamer, seorang filsuf Jerman, pernah berkata bahwa hanya mereka yang berani mengajukan pertanyaan yang dapat memperoleh pengetahuan. Banyak yang enggan bertanya karena takut dianggap tidak tahu, namun sejatinya mereka justru kehilangan kesempatan untuk belajar. Proses pembelajaran membutuhkan keberanian untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawabannya. Semasa kecil, kita dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang tak terbatas, tertarik pada segala hal di sekitar kita. Mengapa langit berwarna biru? Atau mengapa kucing mengeong? Adalah beberapa contoh pertanyaan yang sering muncul. Oleh karena itu, jika Anda tidak mengerti atau ragu tentang sesuatu, jangan ragu untuk bertanya. Ajukan pertanyaan kepada diri sendiri, dan carilah jawabannya. Saat Anda kembali ke rumah, daripada menonton televisi, gunakan waktu tersebut untuk mencari informasi di internet yang akan membantu Anda memahami topik yang menarik bagi Anda, namun masih membingungkan. Praktik sederhana namun berharga ini bisa jadi kunci untuk meningkatkan kecerdasan Anda secara signifikan. Nomor 2. Membaca lintas genre. Otak manusia, alat yang luar biasa kuat, memerlukan nutrisi berupa bacaan untuk menjaga performanya. Di era digital ini, kita diberkahi dengan kemudahan akses ke beragam literatur melalui smartphone, tablet, e-reader, dan internet. Namun, seringkali kita terjebak dalam hiburan ringan seperti video kucing dan anjing yang menggemaskan di media sosial, mengabaikan potensi yang bisa kita eksplorasi melalui membaca. Membaca bukan sekadar hobi, melainkan sebuah kegiatan yang mempertajam pikiran dan memperluas wawasan. Dengan rutin menyerap isi buku, majalah edukatif, artikel mendalam, dan konten web berkualitas, kita tidak hanya mempertahankan informasi terkini, tetapi juga terus mengasah kemampuan belajar. Jadi, tetaplah berkomitmen pada rutinitas membaca Anda, meskipun hanya sebagian kecil dari bab setiap hari. Karena itulah yang akan memupuk kecerdasan Anda secara bertahap. Nomor 3. Bergaul dengan orang pintar. Dalam perjalanan menuju kecerdasan, teman-teman kita berperan sebagai guru yang tak ternilai. Mereka mengajarkan kita keterampilan baru dan menjaga agar pikiran kita selalu terasah. Lingkungan sosial kita membentuk nilai-nilai dan cara pandang kita terhadap dunia. Dengan berinteraksi bersama orang-orang cerdas, kita memberikan nutrisi bagi otak kita. Diskusi dan pembelajaran menjadi bagian dari rutinitas kita. Meskipun terkadang kita merasa kurang pengetahuan, situasi tersebut justru mendorong kita untuk berkembang. Teman yang baik tidak harus lebih cerdas dari kita. Yang terpenting adalah mereka membawa perspektif baru dan inovatif dalam diskusi. Mereka yang intelektual telah menguasai cara memberi makan otak mereka dengan pengetahuan, sehingga menghabiskan waktu bersama mereka tidak hanya memperkaya wawasan kita, tetapi juga menginspirasi kita untuk mengadopsi metode belajar yang efektif. Nomor 4.
Luangkan waktu untuk berpikir. Dalam hiruk-pikuk kehidupan, kita seringkali terjebak dalam aliran informasi tanpa sempat memahami esensinya. Mengambil waktu untuk merenungkan pengetahuan yang telah kita serap adalah langkah krusial dalam proses pembelajaran. Dengan berhenti sejenak untuk berpikir, kita membuka peluang untuk mengevaluasi berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas kita. Perencanaan yang matang, yang mencakup antisipasi beberapa langkah ke depan, akan menghindarkan kita dari keadaan tidak siap. Prinsip ini juga berlaku dalam berkomunikasi. Orang yang cerdas cenderung mendengarkan lebih intens dan berbicara secara efektif, menghasilkan dampak besar dengan penggunaan kata yang minimalis. Nomor 5. Aktif bergerak dengan olahraga. Jangan remehkan peran olahraga dalam meningkatkan kecerdasan. Otak kita tidak beroperasi secara independen. Ia berkolaborasi erat dengan kondisi fisik kita. Kesehatan fisik yang prima berkontribusi langsung pada kualitas proses berpikir kita. Pertumbuhan kognitif harus sejalan dengan perkembangan fisik karena keduanya saling mendukung. Rutinitas olahraga menanamkan disiplin yang esensial untuk memelihara kebiasaan positif dan menyerap informasi baru secara efektif. Luangkan waktu untuk berolahraga, pilih aktivitas yang Anda sukai, entah itu mendaftar di gym, lari beberapa kilometer, yoga, atau latihan di rumah. Intinya, aktifkan tubuh Anda lebih sering untuk mendukung fungsi otak yang optimal. Nomor 6. Mengutamakan nutrisi yang seimbang. Pemahaman umum bahwa glukosa merupakan bahan bakar utama otak memang tidak salah, namun diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral esensial adalah kunci utama untuk mengoptimalkan fungsi otak Anda. Diet yang ideal untuk meningkatkan performa otak melibatkan asupan protein yang cukup, karbohidrat dalam jumlah moderat, dan lemak sehat yang memadai. Karena itu, pastikan diet Anda mencakup biji-bijian utuh, daging tanpa lemak, kacang-kacangan, ikan, dan produk susu. Selain itu, penting untuk makan dengan porsi yang cukup, untuk kenyang dan menghindari konsumsi makanan cepat saji yang dapat menyebabkan kelelahan dan masalah kesehatan jangka panjang. Nutrisi yang baik tidak hanya mendukung kesehatan fisik, tetapi juga merupakan fondasi bagi kecerdasan yang prima. Nomor 7. Menulis jurnal. Rutinitas menulis jurnal telah dibuktikan melalui penelitian kelompok sebagai metode efektif untuk meningkatkan fungsi otak. Tidak ada yang lebih memotivasi daripada mengakui pencapaian dan pengalaman pribadi Anda sendiri. Dengan menyisihkan waktu untuk mencatat refleksi harian, Anda tidak hanya mempertajam ingatan, tetapi juga mengasah kemampuan analitis Anda. Menulis jurnal merupakan latihan intelektual yang memperkaya keterampilan bahasa dan komunikasi. Dengan mempelajari kata-kata baru dan memperluas kosakata, Anda secara tidak langsung meningkatkan kecerdasan Anda. Jadi, jadikanlah penulisan jurnal sebagai bagian dari rutinitas malam Anda untuk pertumbuhan intelektual yang berkelanjutan. Nomor 8. Mencoba hal baru tanpa takut gagal. Dalam mengejar kecerdasan, latihan adalah kunci. Orang-orang cerdas tidak gentar menghadapi kegagalan. Mereka mengerti bahwa tanpa praktik tidak ada pembelajaran yang sesungguhnya. Mereka selalu siap menghadapi tantangan. Tidak mungkin kita bisa menguasai persamaan matematika baru tanpa mencoba menyelesaikan soal-soalnya, atau memainkan gitar tanpa berlatih memetik akornya. Seringkali, keberhasilan yang paling mengagumkan lahir dari upaya mengatasi hal-hal yang awalnya tampak menakutkan bagi kita. Jadi jangan ragu untuk mencoba sesuatu yang baru, meskipun Anda merasa itu mungkin tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Nomor 9. Terapkan dan bagikan pengetahuan baru. Pengetahuan yang tidak dimanfaatkan ibarat buku yang tak pernah dibuka. Orang cerdas memahami nilai dari pengetahuan yang mereka miliki, bukan hanya sebagai alat untuk sukses, tetapi lebih sebagai aset yang meningkatkan nilai mereka ketika dibagikan. Setelah membaca buku, jangan ragu untuk mendiskusikannya dengan orang lain yang telah membacanya. Berbagi pengetahuan dan konsep baru adalah cara yang efektif untuk memperdalam pemahaman dan memperkuat materi yang dipelajari.
Diskusi ini akan memperkaya pengetahuan Anda tentang subjek tersebut dan memberikan wawasan baru yang ditemukan oleh orang lain. Berbagi pengetahuan dengan siapapun, baik itu keluarga, teman, rekan kerja, atau anggota komunitas online, akan memperkaya pemahaman Anda dan membantu Anda membuat kesimpulan yang lebih tepat. Nomor 10. Selektif dalam apa yang Anda perhatikan. Orang cerdas seringkali memiliki sedikit teman, namun mereka menghargai kedalaman dan keaslian dalam setiap hubungan. Orang-orang yang Anda pilih untuk menghabiskan waktu bersama, termasuk orang yang Anda cintai, mencerminkan identitas dan kebutuhan Anda, membantu Anda memahami diri sendiri dan dunia di sekitar Anda. Dengan selektif dalam memberikan perhatian, Anda dapat bekerja dengan lebih fokus dan efisien tanpa gangguan yang tidak perlu. Orang cerdas pandai dalam menetapkan prioritas dan membuat daftar mental yang memudahkan mereka untuk mengikuti agenda yang telah ditetapkan daripada mencoba menangani semua rencana sekaligus. Nomor 11. Beristirahat sebentar saat bekerja. Di era digital saat ini, otak kita seringkali kelelahan karena terus-menerus dibanjiri informasi. Selalu terhubung dan mengetahui segala sesuatu yang terjadi tidak selalu menguntungkan. Itulah sebabnya, penting untuk mengambil istirahat singkat untuk menjaga kreativitas dan menghindari kelelahan mental setelah bekerja selama beberapa jam, minggu, atau bulan. Tanpa jeda dan momen ketenangan, kita cenderung berpikir secara dangkal dan otomatis. Prinsip ini juga berlaku saat membaca. Anda akan menyerap informasi dengan lebih baik jika Anda mengambil istirahat setelah beberapa jam membaca. Manfaatkan waktu istirahat ini untuk berjalan-jalan singkat, meditasi, olahraga, atau melakukan pekerjaan rumah. Berikan waktu bagi diri Anda untuk beristirahat secara mental. Nomor 12. Menata ruang kerja untuk meningkatkan kecerdasan. Menjaga kebersihan dan kerapian pada perangkat serta pesan instan, tidak hanya di rumah tetapi juga di kantor, adalah indikasi kecerdasan. Kebiasaan mengatur segala sesuatu dengan rapi dapat meningkatkan fokus dan efisiensi kerja. Kekacauan, notifikasi yang berlebihan, serta tumpukan dokumen di desktop atau folder kerja dapat mengganggu konsentrasi dan mengurangi produktivitas. Dengan mengurangi kekacauan di lingkungan Anda, pikiran akan bekerja lebih optimal. Biasakan untuk segera menempatkan barang pada tempatnya, organisasikan file dalam folder bertema di desktop, dan hindari penumpukan dokumen yang tidak teratur. Nomor 13. Mengamati dan memahami perilaku orang lain. Kecerdasan seseorang juga terlihat dari kemampuan memahami perilaku orang lain. Orang yang cerdas biasanya mengerti tentang diri mereka sendiri dan memperhatikan aspek-aspek seperti motivasi rekan kerja, pandangan mereka terhadap suatu proyek, serta seberapa banyak dukungan yang mereka perlukan. Dengan mencoba memahami situasi orang di sekitar, Anda akan mengasah kemampuan intelektual. Meskipun membutuhkan usaha, namun pada akhirnya, Anda akan memiliki kemampuan sosial yang lebih baik dan mampu mengambil keputusan yang bijak, terutama dalam situasi yang melibatkan orang lain. Nomor 14. Kritis dalam pengamatan. Kunci untuk memahami dunia. Tidak cukup hanya dengan melihat, kita harus belajar untuk mengamati. Banyak orang hanya memperhatikan apa yang mempengaruhi mereka secara langsung, namun penting untuk meluangkan waktu dan memeriksa lingkungan kita secara kritis. Perhatikan interaksi sehari-hari pada berbagai tingkatan, global, interpersonal, dan sosial. Dalam kondisi saat ini, latihan pengamatan ini menjadi semakin penting, meskipun mungkin tidak terlalu populer. Dengan mengalihkan fokus dari diri sendiri dan mengamati detail kecil, Anda akan menemukan banyak hal menarik tentang dunia di sekitar Anda. Nomor 15. Pentingnya tidur. Istirahat untuk kinerja otak yang optimal tidur bukan hanya tentang mengistirahatkan tubuh, tetapi juga tentang memberi otak kesempatan untuk berfungsi dengan baik. Studi menunjukkan bahwa istirahat yang cukup meningkatkan memori, perhatian, dan fokus. Orang yang kurang tidur seringkali memiliki tingkat perhatian yang lebih rendah dibandingkan mereka yang mendapatkan tidur yang cukup.
Selama tidur, otak memproses informasi hari sebelumnya, memperkuat memori, dan membersihkan protein yang dapat menyebabkan penyakit Alzheimer. Meski tidak ada durasi tidur yang sama untuk semua orang, penting untuk mendengarkan tubuh dan beristirahat sesuai kebutuhan. Nomor 16. Bermain sambil belajar. Manfaat permainan mental menghabiskan waktu dengan permainan yang menantang pikiran adalah cara yang sangat bermanfaat. Permainan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengasah kemampuan mental Anda. Sebuah penelitian pada tahun 2019 menunjukkan bahwa orang yang bermain permainan mental seperti teka-teki silang atau sudoku cenderung memiliki kinerja kognitif yang lebih baik. Permainan ini tidak terbatas oleh usia dan bisa dinikmati oleh semua orang, dari anak-anak hingga dewasa. Bagikan di kolom komentar, kebiasaan mana yang Anda rasa paling berdampak pada peningkatan kecerdasan Anda. Jika Anda menyukai konten kami, jangan ragu untuk memberikan like. Ingatlah untuk berlangganan dan klik ikon lonceng, sehingga Anda tidak akan pernah melewatkan konten terbaru kami. Sampai jumpa di konten berikutnya besok.